Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Medi Sakina dengan NIM 2310932229, praktikan perancangan teknik industri kelompok 13. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari perancangan teknik industri mulai dari modul 1 hingga modul 7. Baiklah, dimulai dari modul 1 yaitu perencanaan proses. Untuk output pertama pada modul 1 ini adalah struktur produk, di mana struktur produk ini sendiri adalah komponen penyusun untuk memperlihatkan bagaimana bahan baku diolah menjadi komponen, kemudian komponen dirakit menjadi subassembly, lalu dirakit lebih lanjut menjadi produk jadi. Di sini contohnya itu pada produk CLTA. Nah, untuk salah satu komponen untuk CLTA itu adalah fork. Kemudian komponen untuk fork itu ada rakitan fork, rakitan plat nama, plat bengkok lubang 10, baut M4x12, mur, dan lampu. Nah, kemudian komponen-komponen untuk rakitan fork itu adalah triplex garpu, besi bengkok lubang 9, baut M4x12, dan mur. Kemudian lanjut ke part list. Part list ini adalah sebuah dokumen yang berisi informasi dasar komponen yang akan diproduksi dan membentuk dasar perencanaan produksi. Jadi, part list ini dia akan membantu dalam perencanaan produksi, pengelolaan bahan baku, dan pengaturan proses perakitan. Dapat dilihat pada tabel contoh part list untuk CLTA. Di sini berisikan nama komponen, itu ada 26 komponen, kemudian jenis material, jumlah, dan keterangan. Kemudian output yang ketiga adalah assembly chart. Dapat dilihat pada contoh assembly chart ini dia menampilkan susunan komponen penyusun produk itu dengan alur perakitan ke samping. Jadi hal ini menunjukkan perbedaan assembly chart dengan si struktur produk tadi, di mana struktur produk ini dia menampilkan hubungan hierarki antar komponen penyusun dalam tingkatan level. Sedangkan pada assembly chart penemuan komponen dan input itu dilakukan berdasarkan pada part list. Jadi, perbedaan penemuan pada tiap subassembly ini tujuannya itu untuk mengelompokkan komponen sesuai assembly bagian yang bersangkutan agar lebih mudah diproses dan diatur. Baiklah, untuk output yang keempat di sini adalah gambar teknik. Di mana gambar teknik ini adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh seorang perancang ke orang lain mengenai ide yang mereka miliki. Jadi tujuannya itu adalah, untuk meneruskan maksud dari si perancang dengan tepat kepada orang-orang yang terkait, baik itu saat planning, inspection, maupun perakitan. Jadi dapat dilihat di sini, hasil output dari gambar teknik yang telah diperoleh dari praktikum dengan menggunakan SolidWorks. Lanjut ke output yang kelima adalah routing sheet, di mana routing sheet ini tabelnya itu berisikan nomor komponen, nama komponen, nomor operasi, kemudian persen scrap. Scrap ini adalah bahan baku atau produk yang terbuang atau tidak memenuhi standar kualitas selama proses produksi. Jadi untuk memperoleh nilai scrap ini adalah jumlah produk scrap per total produk yang diproduksi dikalikan dengan 100. Kemudian ada deskripsi operasi, alat atau mesin, departemen, waktu setup dalam detik, waktu proses dalam detik, waktu total, dan total waktu keseluruhan. Kemudian output yang keenam adalah OPC, dapat dilihat hasil dari OPC yang telah dilakukan pada praktikum ini. Di sini terdapat simbol operasi yang jumlahnya itu adalah 11, kemudian inspeksi ada 4, dan juga ada storage. Kemudian lanjut ke modul 2, rancangan stasiun kerja. Output pertama untuk modul 2 ini adalah stasiun kerja awal. Di sini dapat terlihat stasiun kerja awal dalam pembuatan pola. Jadi stasiun kerja awal ini digambar dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal dari stasiun kerja, di mana gambar ini nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan perubahan layout stasiun kerja yang lebih baik. Kemudian elemen gerakan ini adalah uraian dari gerakan dasar yang ditujukan untuk mempermudah dalam menganalisa, pemahaman, dan perbaikan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan.
Kemudian output yang ketiga itu adalah peta tangan kiri dan tangan kanan, di mana di sini yang diperlukan itu adalah, gerakan dari tangan kiri dan tangan kanan, kemudian jarak, waktu, dan lambang. Lambang di sini ada reach, dilambangkan dengan RE, kemudian grabs, move, dan lain-lain. Kemudian output selanjutnya adalah alat bantu, di sini dapat dilihat alat bantu yang telah dibuat menggunakan SolidWorks. Jadi tujuan dibuat alat bantu ini adalah untuk mempermudah pekerja dalam melakukan kegiatan. Kemudian seluruh komponen yang digunakan pada proses perakitan dimasukkan ke dalam satu tempat seperti ini. Output selanjutnya adalah data antropometri. Di sini data antropometri itu berisikan data seperti stasiun kerja, fasilitas, simbol, data antropometri, persentil, dimensi dalam sentimeter, allowance, dan ukuran akhir. Output selanjutnya adalah stasiun kerja baru. Di sini ditampilkan stasiun kerja baru pada pembuatan pola. Nah, perancangan SK baru ini harus mempertimbangkan data antropometri agar si operator dapat lebih nyaman dalam proses pengerjaan aktivitas. Kemudian output selanjutnya adalah perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan. Perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan ini telah diubah berdasarkan SK baru yang telah kita rancang sebelumnya. Kemudian untuk performansi stasiun kerja, di sini kita bisa membandingkan waktu siklus yang di SK awal dengan waktu siklus yang di SK baru. Jadi dapat dilihat perbandingan SK awal dan SK baru ini, dia itu menunjukkan bahwa penambahan alat bantu berupa kompartemen bersekat serta dengan menerapkan prinsip antropometri tadi pada stasiun kerja baru itu mempermudah pengambilan komponen, kemudian mengurangi kelelahan operator dan meningkatkan efisiensi waktu perakitan CLT. Lanjut ke modul 3, itu pembakuan sistem kerja. Output pertama pada modul 3 ini adalah precedence diagram, sebagaimana dapat dilihat pada gambar. Jadi dia itu memperlihatkan keterkaitan antara satu aktivitas perakitan dengan perakitan lainnya. Contohnya itu di sini pada simbol 1. Kegiatan pada simbol 1 ini dia tidak memiliki kegiatan pendahuluan, sehingga dapat dikatakan dia itu tidak memiliki predesesor. Dengan suksesornya itu kegiatan 3, berarti aktivitas 3 ini hanya dapat dimulai setelah kegiatan 1 selesai. Kemudian kegiatan 3 ini memiliki 2 predesesor, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Begitu seterusnya untuk kegiatan yang lainnya. Output selanjutnya adalah kurva belajar. Di sini dapat dilihat kurva belajar pada rakitan fork. Di sini rakitan fork memiliki waktu siklus awal sebesar 74 detik. Kemudian dia itu menurun hingga 44 detik pada percobaan ke-10. Hal ini menunjukkan peningkatan keterampilan operator setelah beberapa kali pengulangan. Output selanjutnya adalah uji kecukupan data. Di sini dilakukan proses pengukuran waktu perakitan untuk setiap rakitan CLT sebanyak 10 kali. Data waktu yang didapatkan dari hasil pengukuran itu harus dilakukan uji kecukupan data. Output selanjutnya adalah uji keseragaman. Jadi uji keseragaman ini ditunjukkan untuk mengetahui homogenitas dari data yang digunakan. Jadi hasil yang diperoleh pada uji keseragaman data dapat dilihat pada grafik yang ada pada gambar. Output selanjutnya adalah waktu siklus, di mana waktu siklus ini sendiri dapat diperoleh dari rumus WS sama dengan sigma XI per N, mana sigma XI ini adalah jumlah data pengamatan dan N adalah banyaknya data. Lanjut ke modul 4, yaitu estimasi biaya produksi. Yang pertama itu adalah pengupahan, di mana metode yang digunakan adalah ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka yang grafiknya dapat dilihat pada gambar. Kemudian imbalan tunjangan untuk
Memperoleh tunjangan itu adalah tunjangan kesehatan ditambah tunjangan konsumsi tambah tunjangan transportasi. Dan untuk memperoleh imbalan adalah, dengan upah ditambah tunjangan. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya, di mana, terdapat biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga